Let's check it out. Pada pertemuan kali ini, Miss Grace akan memberikan video pembelajaran akuntansi tentang bagaimana cara menganalisis transaksi keuangan, baik itu transaksi harta, utang, ataupun modal ke dalam bentuk persamaan akuntansi. Terlebih dahulu kalian harus tahu dulu nih, apa sih itu persamaan akuntansi? Persamaan akuntansi adalah persamaan yang menggambarkan posisi di mana jumlah harta sama dengan jumlah utang ditambah modal, atau dapat diformulasikan seperti ini. Persamaan akuntansi harus selalu dalam keadaan seimbang atau balance ya, karena jika jumlah harta lebih besar daripada jumlah utang ditambah modal atau sebaliknya, ini artinya telah terjadi kesalahan pencatatan pastinya. Sama seperti timbangan, jika sisi sebelah kanan dan kiri tidak sama, maka angka yang tertera pada timbangan belumlah akurat. Tadi kita sudah cerita sedikit nih tentang transaksi keuangan. Apa sih itu transaksi? Transaksi dalam akuntansi adalah peristiwa ekonomi perusahaan yang mengakibatkan perubahan pada posisi keuangan, baik itu harta, utang, dan modal perusahaan. Ada 3 transaksi yang terjadi dalam akuntansi, yaitu transaksi pertama, harta dengan harta. Misalnya, transaksi pembelian tunai, baik itu pembelian perlengkapan, peralatan, gedung, tanah, kendaraan, dan sebagainya. Yang kedua, transaksi harta dengan modal. Misalnya, transaksi penyetoran modal, pembayaran beban, penerimaan pendapatan, dan pengambilan uang perusahaan oleh pemilik perusahaan untuk keperluan pribadi, atau istilah lainnya, RIF. Dan yang terakhir, harta dengan utang. Misalnya, transaksi penerimaan pinjaman, pelunasan utang, dan pembelian secara kredit, baik itu pembelian perlengkapan, peralatan, gedung, tanah, kendaraan, dan sebagainya. Selengkapnya kalian boleh lihat di textbook akuntansi halaman 31 sampai dengan 46. Sekarang kita coba bahas soal analisa persamaan akuntansi satu persatu. Sebelum kita bahas transaksi yang pertama, terlebih dahulu kalian harus ingat bahwa kita adalah bagian dari perusahaan Tuan Adam yang bertugas sebagai akuntan. Maka, lakukanlah analisa transaksi pada soal dengan memposisikan diri kalian sebagai akuntan di perusahaan Tuan Adam. Transaksi yang pertama, Tuan Adam menyetorkan uang tunai ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebanyak 10 juta. Pada soal ini disebutkan bahwa telah dilakukan penyetoran uang tunai sebagai modal awal. Maka analisa transaksinya adalah uang tunai yang artinya kas bertambah 10 juta dalam kurung harta bertambah. Kemudian modal awal kita tuliskan di sini modal Adam bertambah 10 juta dalam kurung modal bertambah. Transaksi yang kedua, dibeli peralatan salon 5 juta tunai. Di sini transaksi yang terjadi adalah membeli peralatan salon tunai. Maka peralatan salon bertambah sebesar 5 juta rupiah yang membuat harta bertambah, dan kas berkurang sebesar 5 juta rupiah yang menyebabkan harta berkurang. Transaksi yang ketiga, dibeli perlengkapan salon secara kredit 3.500.000 rupiah. Di sini telah terjadi pembelian perlengkapan salon kredit. Maka analisa transaksi yang terjadi adalah perlengkapan salon bertambah 3.500.000 rupiah karena telah dibeli, kemudian dalam kurung harta bertambah. Selanjutnya, karena dilakukan pembelian secara kredit, maka artinya utang usaha bertambah sebesar 3.500.000 rupiah dalam kurung utang bertambah. Transaksi yang keempat, dibeli tambahan peralatan salon 3 juta rupiah dan dibayar uang muka 1 juta rupiah, sisanya dibayar bulan depan. Pada transaksi ini telah terjadi yang namanya pembelian peralatan salon, namun dibayar sebagian
dan sisanya dibayar bulan depan. Maka transaksi yang terjadi adalah peralatan salon bertambah 3 juta karena telah dibeli oleh perusahaan, dalam kurung harta bertambah. Kemudian kas berkurang karena kita sudah membayar sebagian sebesar 1 juta, dalam kurung harta berkurang. Dan yang terakhir, utang usaha bertambah karena kita akan membayarnya di bulan depan sebesar 2 juta rupiah, dalam kurung utang bertambah. Transaksi yang kelima, diterima penghasilan jasa salon 2 minggu pertama sebesar 2.500.000 rupiah. Di sini telah terjadi transaksi penerimaan penghasilan jasa salon. Maka transaksi yang terjadi adalah kas kita bertambah sebesar 2.500.000 rupiah, dalam kurung harta bertambah, dan modal Adam bertambah sebesar 2.500.000 rupiah, dalam kurung modal bertambah. Transaksi yang keenam, pekerjaan yang telah diselesaikan senilai 500.000 rupiah, namun dibayar kemudian. Nah, pada transaksi ini kita fokus pada pekerjaan yang telah diselesaikan, artinya kita sudah melakukan kewajiban sebagai pihak perusahaan. Namun, pekerjaan yang sudah kita lakukan akan dibayar kemudian. Maka, transaksi yang terjadi adalah piutang usaha bertambah 500.000 rupiah, harta bertambah, dan kemudian modal Adam bertambah 500.000 rupiah, dalam kurung modal bertambah. Transaksi yang ketujuh, dibayar sewa ruangan salon 300.000 rupiah. Di sini telah terjadi pembayaran sewa ruangan salon. Maka analisa transaksinya adalah uang kita berkurang karena sudah melakukan pembayaran, atau boleh kita tulis dengan kas berkurang 300.000 rupiah, dalam kurung harta berkurang, dan kemudian modal Adam berkurang 300.000 rupiah, dalam kurung modal berkurang. Transaksi yang ke-8, diterima pinjaman dari Bank BJB sebesar 5 juta rupiah. Di sini telah terjadi transaksi penerimaan pinjaman dari Bank BJB. Maka analisa transaksinya adalah karena kita menerima uang, maka kas kita bertambah sebesar 5 juta rupiah, dalam kurung harta bertambah. Namun, utang Bank BJB kita juga bertambah sebesar 5 juta rupiah, dalam kurung utang bertambah. Transaksi yang ke-9, dilunasi sebagian utang 2 juta rupiah. Maka, di sini transaksi yang terjadi adalah pelunasan utang. Jadi, kita tuliskan analisa transaksinya adalah karena kita membayar utang alias kas kita berkurang sebesar 2 juta rupiah, dalam kurung harta berkurang, dan utang usaha kita pun berkurang sebesar 2 juta rupiah, dalam kurung utang berkurang. Transaksi yang ke-10, Tuan Adam mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi 600.000 rupiah. Di sini telah terjadi transaksi pengambilan uang tunai untuk keperluan pribadi oleh Tuan Adam selaku pemilik perusahaan. Maka analisa transaksi yang terjadi adalah kas berkurang sebesar 600.000 rupiah karena sudah diambil oleh Tuan Adam, dalam kurung harta berkurang, dan modal Adam berkurang 600.000 rupiah, dalam kurung modal berkurang. Setelah pembahasan analisa transaksi keuangan, selanjutnya kita membuat tabel persamaan akuntansi. Transaksi yang pertama, pada tanggal 1 Oktober 2010, Tuan Gria menginvestasikan uangnya sebanyak 15 juta rupiah, kemudian perlengkapan sebesar 5 juta rupiah, dan kendaraan sebesar 25 juta rupiah. Kemudian, pencatatan dalam tabel persamaan akuntansi menjadi, kita buatkan tanggalnya terlebih dahulu, 1 Oktober 2010, kemudian isikan kolom kasnya bertambah 15 juta, kemudian kolom perlengkapan bertambah 5 juta, dan yang terakhir modal Tuan Gria bertambah 45 juta. Nah, 45 juta ini hasilnya dari 15 juta di kas,
ditambah perlengkapan 5 juta, ditambah kendaraan 25 juta ya. Jadi hasilnya adalah modal Tuan Gria bertambah 45 juta. Nah, untuk keterangannya kalian tuliskan dengan setoran modal awal. Kemudian, transaksi yang kedua. Pada tanggal 2 Oktober 2010, dibeli peralatan kantor seharga 3 juta rupiah dibayar angsuran. Nah, ketika kalian ketemu kalimat atau kata-kata dengan dibayar angsuran atau dibayar secara kredit, artinya pembelian peralatan dilakukan secara utang ya. Maka, pencatatan tabel persamaan akuntansinya, kita buatkan tanggalnya terlebih dahulu, tanggal 2. Kemudian, isikan di kolom peralatannya bertambah 3 juta. Dan karena dia dibayar angsuran, berarti utang usaha bertambah 3 juta. Nah, untuk keterangannya dikosongkan saja ya. Kemudian, transaksi yang ketiga. Pada tanggal 5 Oktober 2010, telah diselesaikan pekerjaan jasa konsultan PT ABC sebesar 8 juta rupiah. Namun, baru dibayar tunai 6 juta rupiah. Artinya, masih ada sisa 2 juta rupiah lagi ya. Nah, ini yang dianggap dengan piutang usaha. Kemudian kita isikan tanggalnya terlebih dahulu untuk di tabel persamaan akuntansi tanggal 5. Kemudian di kolom kas kita isikan dengan bertambah 6 juta. Kemudian di kolom piutang usaha kita tambahkan 2 juta. Dan terakhir di modal Tuan Gria bertambah 8 juta. Jadi kolom kas 6 juta rupiah ditambah dengan kolom piutang usaha 2 juta rupiah, hasilnya di modal Tuan Gria 8 juta rupiah. Nah, untuk keterangannya kita tuliskan dengan pendapatan jasa. Selanjutnya, transaksi yang keempat. Pada tanggal 10 Oktober 2010, dibayar iklan untuk 6 bulan sebesar Rp1.500.000. Nah, ingat ya, ketika ada embel-embel dibayar untuk 6 bulan, untuk 3 tahun, untuk 3 bulan, untuk 1 tahun. Nah, artinya ini adalah beban dibayar di muka. Nah, maka pencatatan dalam tabel persamaan akuntansinya menjadi, kita buatkan tanggalnya dulu, tanggal 10. Kemudian kita isikan di kolom kasnya berkurang Rp1.500.000. Nah, kenapa berkurang? Karena kita membayar ya, berarti uang keluar. Kemudian di kolom iklan dibayar di muka bertambah Rp1.500.000. Nah, untuk kolom keterangannya dikosongkan. Transaksi yang kelima. Pada tanggal 12 Oktober 2010 dikeluarkan uang tunai untuk sewa gedung bulan Oktober 2 juta rupiah. Nah, ini dikeluarkan uang tunai untuk membayar beban di bulan yang sama ya, sama-sama di bulan Oktober. Artinya ini beban sewa, bukan sewa dibayar di muka. Maka pencatatan persamaan akuntansinya menjadi, kita buatkan tanggalnya dulu, tanggal 12. Kemudian di kolom kas berkurang 2 juta. Kemudian di kolom modal Tuan Gria berkurang 2 juta. Nah, untuk kolom keterangannya kita tuliskan dengan beban sewa. Selanjutnya, transaksi yang keenam. Pada tanggal 15 Oktober 2010, diterima pinjaman dari Bank Pertamata untuk tambahan investasi sebesar 10 juta rupiah. Nah, berarti untuk transaksi yang keenam ini, kita tuliskan dulu tanggalnya, yaitu tanggal 15. Kemudian, karena kita meminjam untuk menambah investasi, berarti kas kita bertambah sebesar 10 juta. Kemudian di utang Bank Permata bertambah 10 juta. Nah, untuk kolom keterangannya dikosongkan saja ya. Selanjutnya, transaksi yang ketujuh. Pada tanggal 20 Oktober 2010 diterima uang tunai dari pelanggan atas piutang usahanya sebesar 1 juta rupiah. Nah, artinya telah dilakukan pelunasan ya. Maka pencatatan tabel persamaan akuntansinya kita buat tanggalnya dulu, tanggal 20. Kemudian karena kita menerima uang tunai, artinya menerima pelunasan piutang, maka di kolom kasnya bertambah 1 juta. Kemudian di kolom piutangnya berkurang 1 juta. Nah, untuk kolom keterangannya dikosongkan saja ya. Selanjutnya,
transaksi yang terakhir nih, transaksi ke-8. Pada tanggal 31 Oktober 2010, telah ditetapkan bahwa peralatan kantor disusutkan sebesar Rp300.000 dan perlengkapan yang habis terpakai sebesar Rp800.000. Maka pencatatan pada tabel persamaan akuntansi menjadi, kita isikan tanggalnya dulu, 31. Kemudian karena di soal disebutkan bahwa peralatan disusutkan sebesar 300.000, berarti kita buatkan 300.000 berkurang di kolom akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian perlengkapan yang habis terpakai kita buatkan di kolom perlengkapan berkurang 800.000. Kemudian di kolom modal Tuan Gria berkurang sebesar 1.100.000. Hasilnya dari 800.000 di perlengkapan ditambah dengan 300.000 di kolom akumulasi penyusutan peralatan. Sehingga di kolom keterangannya kita buatkan menjadi beban penyusutan peralatan dan beban perlengkapan. Nah, setelah semua transaksi sudah kita lakukan pencatatannya di tabel persamaan akuntansi, langkah selanjutnya yaitu menghitung total dari masing-masing kolom akun. Nah, di sini di kolom kas kita tambahkan semuanya 15 juta ditambah 6 juta dikurang 1.500.000, kemudian dikurang 2 juta ditambah 10 juta ditambah 1 juta, hasilnya menjadi 28.500.000. Kemudian di kolom piutang 2 juta dikurang 1 juta, hasilnya menjadi 1 juta. Kemudian di iklan dibayar di muka 1.500.000. Kemudian di perlengkapan 5 juta dikurang 800.000, hasilnya menjadi 4.200.000. Kemudian di kolom peralatan kita turunkan menjadi 3 juta. Kemudian di kolom akumulasi penyusutan peralatan kita turunkan juga ya 300.000 dalam kurung, artinya berkurang ya nilainya ya. Kemudian di kendaraan kita turunkan 25 juta. Kemudian setelah kolom harta sudah selesai semua kita hitung, kita pindah ke kolom utang tambah modal. Utang usaha kita turunkan, hasilnya menjadi 3 juta. Kemudian kolom utang Bank Permata kita turunkan menjadi 10 juta. Dan yang terakhir kolom modal Tuan Gria. Nah, untuk kolom akun modal Tuan Gria kita hitung 45 juta ditambah dengan 8 juta dikurang dengan 2 juta dikurang dengan 1.100.000. Hasilnya menjadi 49.900.000. Nah, setelah kita menghitung masing-masing kolom akun, sekarang kita hitung total akhirnya. Kita hitung semua di total harta berapa semuanya. Nah, untuk kolom kas, piutang, iklan dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan dan kendaraan nih, total akhirnya yaitu 62.900.000. Kemudian kita perhatikan di kolom utang tambah modal. Utang usaha ditambah utang Bank Permata ditambah modal Tuan Gria, hasil akhirnya menjadi 62.900.000. Ini membuktikan bahwa tabel persamaan akuntansi yang sudah kalian lakukan pencatatannya sudah dilakukan dengan benar atau balance. Sekian pembahasan materi pada pembelajaran akuntansi kita hari ini. Sekiranya peserta didik dapat memahami pembahasan materi yang sudah Miss berikan melalui video pembelajaran ini. Jika ada yang ingin didiskusikan terkait materi pembelajaran akuntansi, silakan hubungi Miss Grace ya. Sekarang lanjutkan kerjakan tugas yang sudah Miss share di Edmodo di grup kelas masing-masing. Mohon kerjakanlah dengan teliti dan sebaik mungkin. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.